Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami hormati Kepala Perwakilan LPSK Medan, Ibu Erlince Uli Arta Tobing, Esos MSI. Yang kami hormati para narasumber yang telah berkenan hadir, yaitu Bapak Abdanep Jopa dan Bapak Erwin Syah. Yang kami hormati Bapak Ibu dan peserta webinar yang berasal dari kalangan pelajar SMA sederajat, mahasiswa sarjana, jurnalis, sahabat saksi dan korban, serta seluruh undangan dari Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Kepulauan Bangka Belitung. Selamat sore dan salam hangat untuk kita semua. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmatnya kita dapat hadir secara daring dalam kegiatan webinar menulis untuk mengawal, dorong kemerdekaan saksi dan korban tindak pidana dari rasa takut. LPSK melindungi. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya edukasi, aksi, dan diseminasi informasi kepada masyarakat mengenai pentingnya perlindungan saksi dan korban tindak pidana, sekaligus mendorong lahirnya gagasan dan refleksi lewat karya tulis yang mampu memperluas kesadaran publik terhadap isu perlindungan saksi dan korban. Adapun rangkaian kegiatan hari ini diantaranya penyampaian materi perlindungan saksi dan korban, pengetahuan dasar menulis, serta diskusi tanya jawab dan pengumuman teknis pelaksanaan lomba menulis. Hadirin yang kami hormati, untuk mengawali kegiatan pada sore hari ini, marilah kita simak bersama sambutan sekaligus pembukaan kegiatan yang akan disampaikan oleh Kepala Perwakilan LPSK Medan. Kepada yang kami hormati Ibu Erlince Uli Arta Tobing, Esos MSI. Kami silakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya banggakan para narasumber, para peserta webinar, baik dari kalangan pelajar, mahasiswa, rekan pers, sahabat saksi korban, serta seluruh undangan yang kami banggakan. Pertama, mari kita mengucapkan syukur atas kasih karunia karena kita bersama pada sore hari ini untuk memulai kegiatan kita, webinar dan lomba menulis perwakilan LPSK Medan tahun 2026 dengan penuh semangat. Bapak, Ibu, dan adik-adik peserta yang saya banggakan, perlindungan terhadap saksi dan korban tindak pidana merupakan bagian penting dalam sistem penegakan hukum di Indonesia. Dalam kasus yang kami hadapi, saksi maupun korban menghadapi rasa takut, tekanan, bahkan intimidasi dan ancaman ketika berhadapan dengan proses hukum. Maka negara harus hadir melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban untuk memastikan hak-hak saksi dapat diberikan secara layak dan optimal. Kami menyadari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban masih harus terus bekerja keras dalam penyebar luasan informasi. Dalam hal ini kami mengajak Bapak Ibu untuk melangkah edukasi dalam proses pendekatan yang lebih kreatif dan dekat dengan generasi muda dan insan pers. Melalui kegiatan ini, kami mengajak Bapak Ibu untuk tidak hanya memahami perlindungan saksi dan korban, tapi ikut menyebarluaskan nilai-nilai kemanusiaan melalui tulisan. Kami percaya bahwa tulisan memiliki kekuatan untuk membangun kesadaran, membentuk cara pandang masyarakat, dan mendorong kepedulian sosial. Terakhir, saya menyampaikan apresiasi setingginya dan terima kasih kepada tim saya, perwakilan LPSK Medan, narasumber, dan semua peserta dalam kegiatan ini. Dengan mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, kegiatan webinar dan lomba menulis perwakilan LPSK tahun 2026 secara resmi saya buka. Terima kasih.
Baik, terima kasih kami sampaikan kepada Ibu Erlince Uliarta Tobing selaku Kepala Perwakilan LPSK Medan atas sambutan sekaligus pembukaan kegiatan yang telah disampaikan. Baik, sebelum kita memulai acara kita pada hari ini, mungkin kita boleh saling sapa-sapa dulu ya. Ini mungkin dari teman-teman dari Provinsi Aceh, apakah ada ini? Mungkin kalau ada, boleh lambaikan tangan rame-rame, teman-teman. Dari Provinsi Aceh, adakah? Oke, dari Provinsi Aceh sudah ya. Dari Sumatera Utara, mana ini? Tangannya mungkin boleh dilambaikan ke kamera. Oke, kalau dari Sumatera Utara mungkin rame ya. Bukan hanya dari Medan saja, tapi mungkin ada dari Labuan Batu, dari eh, mana lagi nih? Ada dari Asahan, dari Binjai, Langkat dan sekitarnya. Oke, mungkin dari Sumatera Barat. Mana nih? Mungkin ada teman-teman dari Sumatera Barat. Oke, ini tadi ada yang komen ini dari Kaban Jahe Adir. Dari Medan pasti ya. Ini dari Secanggang, ini dari mana nih? Secanggang ini dari kabupaten mana nih ya? Saya mungkin saya kurang tahu juga. Oh, Tanjung Balai ya. Oke, hadir. Dari provinsi mm, mana lagi tadi nih? Yang belum saya sapa. Dari aduh, provinsi Perbaungan ada. Dari SMA 1 Pemali. Oke, boleh. Oke. SMA Besitang hadir. Mana nih Besitang? Mungkin boleh lambaikan tangan juga dari SMA Negeri Besitang. Oke. Saya kepayang. Oke, ramai ini SMA 1 Tunggal ada. Mendo Barat 2 juga hadir pada hari ini. Dari Bangka Belitung. Ini mana nih? Dari Provinsi Bangka Belitung. Ada? Mungkin boleh ini, raise your hand. Saling sapa-sapa ya, teman-teman. Karena yang hadir pada webinar hari ini ada 4 provinsi tentunya. Provinsi dari Aceh, Sumatera Utara, ada dari Sumatera Barat, dan juga dari Bangka Belitung. Sungguh LPSK ini bukan hanya perwakilan Medan bukan hanya menaungi Sumatera Utara saja, tetapi 4 provinsi. Oke, baik. Oh, ada Barus Jahe hadir. Kaban Jahe juga tadi sudah. Labuhan Batu juga sudah. SMK Negeri 1 Pulau Rakyat hadir. Asik. Ini ramai ya. Luar biasa antusiasme dari teman-teman. Tentunya bukan hanya dari SMA, SMK, bukan hanya dari pelajar ya, tetapi acara hari ini juga untuk teman-teman dari sarjana juga, dari insan pers, wartawan juga mungkin menunggu nih untuk mengikuti perlombaan dan juga webinar pada hari ini. Oke, tentunya semoga kegiatan pada sore hari ini dapat berjalan lancar dan memberikan wawasan yang bermanfaat serta memperkuat kesadaran masyarakat mengenai pentingnya perlindungan saksi dan korban tindak pidana. Baiklah, adik-adik dan Bapak Ibu peserta webinar pada hari ini, selanjutnya, marilah kita bersama-sama mendengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan dilanjutkan dengan Mars LPSK. Kepada seluruh peserta, apabila memungkinkan, kami mohon kesediaannya untuk berdiri dari tempat masing-masing saat lagu Indonesia Raya diputar. Pada panitia, kami persilakan. Dan kepada para peserta, kami harap berdiri.
saksi dan korban untuk keadilan. Dengan cita negara hukum, semangat LPSK untuk Indonesia. Perlindungan saksi dan korban jadi tanggung jawab bangsa. Korban dan hemat itu sesama, jiwa insan LPSK. Terus melangkah kita maju jaya untuk Indonesia. Untuk Indonesia. Oke, Bapak, Ibu, dan adik-adik peserta webinar, agar kegiatan pada sore hari ini diberikan kelancaran dan keberkahan, serta manfaat bagi kita semua, marilah kita menundukkan kepala sejenak untuk mengikuti pembacaan doa kepada Bapak Fikri Anugrah. Kami persilakan. Baik, Bapak Ibu yang kami hormatin, adik-adik yang kami sayangin, untuk menyempurnakan kegiatan webinar ini, marilah kita berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa, agar kiranya acara webinar ini dapat membawa manfaat, keberkahan untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk memimpin doa menurut agama Islam. Mohon agar kiranya Bapak, Ibu, dan adik-adik sekalian dapat menyesuaikan menurut agamanya masing-masing. Berdoa dimulai. Auzubillahiminasyaitonirrojim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Allahumma ya Allah. Ya Allah yang Maha Pengasih, kami bersyukur atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kami selama ini. Ya Allah ya Jami yang Maha mengumpulkan. Kami berkumpul di sini untuk melaksanakan kegiatan webinar dan lomba menulis perwakilan LPSK Medan tahun 2026. Untuk itu ya Allah, lancarkanlah acara webinar kami, mudahkanlah kami dalam memahami seluruh materi dalam webinar ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Berdoa selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Fikri Anugrah yang telah membacakan doa. Semoga kegiatan ini berjalan lancar dan memberikan manfaat serta inspirasi bagi seluruh peserta pada sore hari ini. Baik, teman-teman hadirin yang hadir pada webinar pada sore hari ini, sebelumnya teman-teman semua di sini ada yang tahu nggak LPSK itu apa sih? Ada yang pada tahu nggak LPSK itu apa? Yang apa? Mic-nya lagi di mute, mungkin boleh bersuara, nggak apa-apa. Untuk teman-teman panitia, mungkin teman-teman ada yang mau menjawab pertanyaan terkait LPSK itu apa sih? Keberadaannya itu di mana sih? Itu apakah lembaga negara atau bagaimana? Mungkin ada yang mau menjawab LPSK itu sebenarnya apa? Mungkin para peserta ada yang mau menjawab? Saya persilakan. Ada yang oke, dari SMA Negeri 1 Aji Bata. Oke, boleh diaktifkan, boleh ini, boleh menjawab pertanyaannya sebelum kita masuk ke narasumber kita pada sore hari ini. Dari SMA Negeri 1 Aji Bata. Oke, bersiap-siap nanti Nazwa ya, Nazwa Parentia. Oke, sebelumnya SMA Negeri 1 Aji Bata, saya persilakan. LPSK itu apa? Tuh, oke. Oh, suaranya belum ada suaranya ini. Ayo. Oke, mungkin masih menunggu ya, masih menunggu. Mungkin Semansa, tadi ada dari Semansa ya. Ini Semansa, boleh menjawab
Saya persilakan. Gimana panitia? Mungkin boleh digedein layarnya panitia. Izinkan mikrofonnya. Panitia boleh diizinkan mikrofonnya. SMA Negeri 1 Aji Barang. Bunyikan. Oke. SMA Negeri 1 Aji Barang. Saya persilakan. LPSK itu apa sih sebenarnya? Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Tugas dan fungsinya apa sih? Oke. Melayani wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan lain-lain. Itu wilayah ya? Itu wilayahnya. Kalau tugasnya apa sih? Tugas dan fungsi dari LPSK itu apa? Pas. Melindungi Pas, oke. Bobok dan Gimana pas? Oke, kita lempar ya. Kita lempar ke Naswa Farentia. Saya persilakan Naswa Farentia. Oke, Rama ini yang mau menjawab ya. Apa itu LPSK? Fungsinya apa? Oke, silakan panitia Naswa Farentia. Oke, jadi menurut yang sudah kami cari itu, LPSK itu tugasnya untuk menangani pemberian perlindungan dan hak-hak lain kepada saksi dan korban dalam suatu proses peradilan pidana. Asik. Ini dari SMA mana? Ayo, dari SMA mana ini? SMA Negeri 2 Kabanjahe, Bang. Dari mana? SMA Negeri SMA 2 Negeri 2 Kabanjahe. Kabanjahe. Luar biasa. Negeri 2 Kabanjahe, luar biasa. Oke, selanjutnya pertanyaannya ya sebelum kita masuk ya. Satu lagi. Kita alihkan ke yang lain dulu karena udah menjawab ya Nazwa ya. Oke, Bang. Oke, ini ada dari SMA Negeri 5 Medan. Dari SMA Negeri 5 Medan. Oke, SMA Negeri 5 Medan. LPSK perwakilan itu keberadaannya di mana saja? Ayo. Yang mana ini ya? Tadi SMA, ada SMA Negeri 1 Pemali dan SMA Negeri 1 Perwongan. Silakan. Yang mana yang mau menjawab? Panitia, kami persilakan. Panitia. SMA Negeri 1 Perbaungan? Boleh? Oke, SMA Negeri 1 Perbaungan. Panitia. Oke, panitianya di mana panitia? SMA Negeri 1 Perbaungan. Ayo. Panitia, tolong dikasih akses panitia untuk menjawab. Oke, SMA Negeri 1 Perbaungan. Perwakilan Medan adanya di mana? Perwakilan LPSK perwakilan ada di mana saja? Mungkin boleh jawab. Yang saya tahu Pak, LPSK itu ada perwakilannya 4, yaitu Medan, Yogyakarta, Surabaya, dan Semarang. Apakah benar? Kurang satu lagi. Aceh. Salah, kurang satu lagi. Oke, kita alihkan ke SMA Negeri 1 Pemali. Ayo, satu lagi sebelum kita masuk ke narasumber kita pada sore hari ini. SMA Negeri 1 Pemali. Ayo, saya persilakan. Ayo, satu lagi ya. Luar biasa. Tadi sudah dijawab. Ada perwakilan Medan, ada perwakilan Yogyakarta, ada perwakilan dari Jawa Timur, ada dari Semarang juga, Jawa Tengah. Satu lagi dari mana? Ayo, SMA Negeri 1 Pemali. Kupang Pak, bukan? Betul. NTT, oke. NTT ya. Oke.
sudah dijawab. Aduh, luar biasa. Tepuk tangan dulu dong untuk kita semua ya. Oke, luar biasa. Terima kasih untuk teman-teman ya. Bahwa LPSK itu sebenarnya posisinya itu tentunya ada di pusat LPSK DKI Jakarta, ada dari LPSK perwakilan Medan, perwakilan Jogja, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan juga NTT. Oke, luar biasa. Baik teman-teman, hadirin yang kami banggakan tentunya pada sore hari ini di acara webinar. Kini kita memasuki sesi pemaparan materi pertama yang akan memberikan pemahaman mengenai perlindungan saksi dan korban tindak pidana serta peran LPSK selaku lembaga negara yang independen dalam memberikan layanan perlindungan. Untuk itu telah hadir bersama kita narasumber dari tenaga ahli LPSK, yaitu Bapak Abdanep Jopa. Kepada Bapak, waktu dan tempat kami silakan. Tes tes. Suara saya jelas, Mas Julian? Oke, selamat sore teman-teman Kampus Medan, teman-teman peserta rapat hari ini yang telah hadir. Perkenalkan, nama saya Abdanep Jopa, salah satu tenaga ahli di LPSK. Hari ini saya dapat kesempatan untuk ikut serta rapat bareng ya sebagai rapat persiapan lomba menulis untuk LPSK. Mas Julian, suara saya terdengar kah? Aman kah? Atau ada masalah sinyal? Aman. Karena teman-teman udah beberapa lama menunggu, tadi Julian juga sempat kuis ya. Saya izin langsung share screen ya, kira-kira apa namanya yang teman-teman bisa baca. Bentar, saya share screen. Mbak Vina boleh bantu share screen kah? Oke. Ya, saya izin lanjut teman-teman. Nanti kalau ada yang mau nanya, teman-teman panitia tolong dicatat ya. Ini judul yang coba saya tampilkan, perlindungan dan pemenuhan hak saksi korban tindak pidana di Indonesia. Jadi buat teman-teman semua nanti yang mau ikut lomba nulis, semangat. Ini adalah salah satu tugas LPSK. Nama saya Adam Jova, salah satu tenaga ahli di LPSK. Next. Teman-teman, bahan ini saya bagi 4 bagian ya. Ada bagian apa sih LPSK, kemudian bagian kedua itu restitusi, bagian ketiga contoh kasus, dan bagian keempat adalah tantangan. Next. Ya, ini bagian 1 teman-teman, LPSK. Next. Nah, ini buat teman-teman yang mau nulis secara singkat ya. Ya, awalnya kenapa sih harus ada LPSK? Itu karena amanat dari TAP MPR tahun 2021 dalam rekomendasi arah kebijakan. Kemudian di dunia internasional juga di UN Convention Against Corruption itu di tahun 2023 memerintahkan negara-negara PBB untuk membentuk sebuah lembaga khusus yang memberikan perlindungan kepada saksi dan korban. Nah, pada tahun 2006 disahkanlah Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban pertama di Indonesia, yaitu Undang-Undang 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban, yang kemudian 2 tahun setelah undang-undangnya berdiri, terbentuk Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban pada 8 Agustus tahun 2028. Nah, pada tahun 2014, LPSK kembali mendapatkan penguatan melalui Undang-Undang 31 tahun 2024. Next. Ini teman-teman mandat LPSK secara singkat ada 2. 1, memberikan perlindungan kepada saksi dan korban dalam proses hukum pidana, mulainya sejak penyelidikan, kemudian juga terkait fasilitasi pemulihan hak
yaitu bisa bantuan medis, psikologi, psikososial, kompensasi, dan restitusi. Next. Ini teman-teman kalau ada pertanyaan nanti apa sih kewenangan LPSK, bisa dibuka sebetulnya nanti di Undang-Undang 31, em, di Google bisa kita cari dan bisa kita baca, tapi saya coba sampaikan di sini ada LPSK berhak meminta keterangan lisan dan atau tertulis dari pemohon atau pihak lain terkait dengan perlindungan, melakukan penelahan dokumen, meminta salinan terkait dengan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan proses hukum, kemudian meminta informasi perkembangan kasus, mengubah identitas dalam beberapa kasus dengan tingkat ancaman tinggi, next, mengelola rumah aman, melakukan pengamanan-pengawalan, kemudian relokasi, melakukan penilaian dalam konteks next. Izin lanjut teman-teman, ini subjek perlindungan siapa aja sih yang bisa mendapatkan perlindungan? Itu saksi, saksi pelaku, korban, pelapor, dan saksi ahli. Next. Ini teman-teman, apa sih? Saya coba masukin ke dalam satu slide ya. Apa sih program perlindungan LPSK? Itu ada di kiri atas ya, itu terkait dengan pemenuhan hak prosedural, ya mendapatkan penerjemah, kemudian pendampingan selama proses hukum, penggantian debt transport, kemudian mendapatkan kediaman baru. Kalau teman-teman baca yang kiri bawah, ini hal-hal yang terkait dengan perlindungan fisik. Itu ada safe house atau rumah aman, pengamanan pengelola pelaksanaan di kediaman, kemudian pengamanan pengawalan dalam BAP atau persidangan, pergantian identitas, relokasi, dan telekonferensi. Nah, bagian sebelah kanan itu hal-hal terkait dengan eh, pemulihan, ada medis, jadi secara medis dipulihkan, rehabilitasi psikososial juga dipulihkan, psikologis dipulihkan, dan restitusi serta kompensasi, di mana di LPSK menjadi penilai ganti kerugian. Next. Slide berikutnya ini kalau teman-teman punya pertanyaan, tindak pidana apa sih yang bisa atau bisa mendapatkan perlindungan LPSK? Ini ada 8 tindak pidana prioritas, teman-teman. Satu, TPPO atau tindak pidana perdagangan orang, kekerasan seksual, korupsi, penyiksaan, narkotika, pelanggaran berat, pencucian uang, terorisme, dan tindak pidana lain yang punya tingkat ancaman membahayakan jiwa. Next. Ini sekedar dapat dibaca, teman-teman. Kira-kira undang-undang apa saja sih yang menegaskan bahwa di undang-undang tersebut konteks perlindungan saksi dan korban dilaksanakan oleh LPSK. Next.
Ini teman-teman bagan kira-kira dalam satu perjalanan proses hukum LPSK ada di mana sih? Nah, di bagan ini LPSK itu ada semua dari mulai terjadi peristiwa tindak pidana sampai dengan pasca proses hukum, di mana em, mayoritas para korban masih membutuhkan pemulihan medis dan pemulihan psikososial. Next. Ini singkat aja, di bagian kedua ini terkait dengan restitusi. Next. Ini teman-teman nggak usah dihafal, tapi mungkin bisa teman-teman ingat. Ini ada dasar hukum restitusi, saya masukin. Apa sih restitusi? Restitusi itu ganti kerugian yang dibayarkan oleh pelaku kepada korban tindak pidana em, dalam bentuk sejumlah uang. Jadi kalau korban kemudian eh, oleh hakim benar dia menjadi korban, pelakunya diputus bersalah, nah pelaku juga punya kewajiban selain dia menjalani pidananya, misalnya masuk penjara, itu kemudian juga harus wajib membayarkan sejumlah uang. Nah, LPSK yang melakukan perhitungan bahwa kemudian eh, restitusi atau ganti rugi itu juga sudah ada di 10 peraturan undang-undang di Indonesia. Next. Nah, ini teman-teman, apa sih yang bisa dihitung oleh LPSK atau apa sih yang dimaksud ganti rugi? Nah, ini teman-teman bisa baca sendiri apa sih yang maksud ganti kerugian. Itu ganti kerugian atas kehilangan kekayaan, kemudian penderitaan, penggantian biaya, kemudian kalau korban yang harus berobat, ketemu psikolog, dan ganti kerugian lain. Next. Teman-teman ini di PPT ini saya coba masukin ya beberapa contoh em, kasus LPSK yang pernah ditangani. Ini kasus tindak pidana kekerasan seksual di dunia pendidikan. Ini di salah satu pesantren di Jombang. Eh, Secara singkat, ini pelakunya anak pemilik pesantren. Kemudian selama di pesantren, karena dia anak pemilik, jadi banyak kemudian murid santriwati menjadi korban pemerkosaan dan persetubuhan. Ini eh, LPSK melakukan pendampingan fisik di mana tim LPSK selalu mengawal di mana dan atau saat korban menjalani proses hukum. Nah, capaian yang berhasil ini saksinya teman-teman yang merupakan muridnya atau santrinya ya karena di pesantren ini berani memberikan keterangan atau melawan atau melaporkan gurunya yang telah melakukan perbuatan persetubuhan. Ini capaiannya berhasil menumbuhkan keberanian karena di LPSK, jadi korbannya berani bicara. Kemudian LPSK menstimulus proses peradilan berperspektif korban, koordinasi antara LPSK dan KPPA. Dan next, ini teman-teman kasus yang mungkin teman-teman sempat dengar ya, yang beberapa tahun lalu sempat viral. Ini tragedi Kanjuruhan di mana dalam sebuah pertandingan sepak bola terjadi kerusuhan dan aparat penegak hukum di sana melakukan tindakan agresif dengan melemparkan gas air mata. Namun saat itu banyak ribuan penonton terjebak karena kunci dari pintu keluar tidak dibuka. Ini saya tidak bisa menyebutkan secara persis berapa orang sih korbannya karena datanya ini tersebar gitu ya, ada di Pemprovnya, ada di LPSK. Next. Ini teman-teman latar belakangnya, kemudian perlindungan LPSK dari ribuan korban ada 18 orang yang mendapatkan perlindungan LPSK. Bentuknya fisiknya itu pengawalan melekat di rumah aman. Hmm, Tugas LPSK nempel di kediaman para terlindung. Kemudian langkah LPSK saat pasca terjadinya peristiwa, LPSK langsung turun dan datang ke rumah sakit di RSUD Kanjuruhan untuk mengecek kondisi medis para korban kemudian melakukan pendalaman keterangan masing-masing. LPSK melakukan koordinasi dengan Aremania, kira-kira peristiwa aslinya itu seperti apa sih? Melakukan dan menghimpun informasi,
melakukan peninjauan ya di Stadion Kanjuruhan di Malang, kemudian sampai dengan pengawalan saat para korban diminta keterangan oleh kepolisian. Boleh mundur sedikit slide-nya? Ya ini teman-teman kalau bisa dilihat em, gambar sebelah kiri itu em, tim LPSK coba mendatangi para korban ya. Ya memang saat LPSK turun ini korban yang membutuhkan perawatan rata-rata em, dengan kondisi medis sesak nafas karena gas air mata ya dan terinjak-injak. Nah, ini beberapa masih dirawat pada saat peristiwa. Kemudian yang tengah itu pintu masuk yang terkunci di mana em, kemudian banyak korban yang sudah menjadi jenazah itu saling bertumpuk. Jadi pintunya itu teman-teman terkunci dari luar, semua berebut keluar. Nah ini yang kemudian beberapa hari pasca peristiwa banyak karangan bunga. Sebelah kanan ini saat salah satu saksi em, kami dampingi dan dikawal saat di BAP oleh kepolisian. Next. Next. Ini kasus lainnya teman-teman. Ini yang bawah ya, mungkin ada fotonya. Ini salah satu ini teman-teman kasus pemerkosaan. Korbannya ini tunawicara alias disabilitas bicara. Jadi korban kemudian tidak bisa bicara, kasusnya lama sekali berjalan. Nah, LPSK melakukan koordinasi dan menjelaskan kepada Bapak Ibu Jaksa, Bapak Ibu Hakim, kami minta agar korban dapat diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk bercerita dengan dibantu orang untuk memperagakan peristiwa bagaimana si korban mendapatkan peristiwa kekerasan seksual. Jadi hakimnya kemudian memberikan ruang yang seluas-luasnya untuk korban dapat bercerita melalui gerakan. Next. Ini tantangan dan juga sebagai upaya pencegahan. Next. Ini LPSK sadar teman-teman bahwa LPSK sampai saat ini hanya ada di beberapa kota, salah satunya di Kota Medan. Pastinya jumlah kantor LPSK masih sangat sedikit jika dibandingkan jumlah korban yang membutuhkan. Gimana sih caranya? Ya pertama LPSK melakukan sosialisasi secara berulang tentang hak perlindungan dan bahaya tindak pidana. Kemudian LPSK juga melakukan koordinasi dengan pemerintah. Kalau di Sumut ya kami melakukan koordinasi dengan pemerintah Prof Sumut, kemudian bekerja sama dengan organisasi masyarakat. Next. Ini kerjasama LPSK dalam konteks pemenuhan hak prosedural atau pelayanan fisik, kami biasanya koordinasi dengan APH yang ada di wilayah Polda Sumut, Polres Kota Medan, kemudian layanan rehabilitasi medis, pastinya LPSK koordinasi dengan rumah sakit dokter yang ada di Sumatera Utara, psikologis juga LPSK bekerjasama dengan poli kejiwaan atau psikiater atau psikolog yang bersama-sama melakukan pemulihan psikologis kepada korban, kemudian layanan rehabilitasi psikososial. Next. Ini teman-teman kalau salah satu yang mungkin bisa jadi ide menulis ya. Jadi teman-teman kita di Indonesia tuh masih ada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial, di mana di pasal 5 ayat 2 bahwa kemudian penyelenggaraan kesejahteraan sosial salah satunya kepada korban tindak kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi ini menjadi tugas pemerintah. Ini undang-undangnya udah lama, tapi nggak tahu implementasinya karena beberapa wilayah lain gubernurnya atau bupatinya selalu menyampaikan daerahnya nggak punya anggaran untuk para korban tindak kekerasan. Kalau di Sumut nggak, dia beda. Next. Tantangan di lapangan ini penguatan sumber daya APH, ya Bapak Ibu polisi, Bapak Ibu jaksa, Bapak Ibu hakim. Kemudian stigma dan kurangnya dukungan keluarga. Ini saya lihat tadi banyak teman-teman dari SMA se-Sumatera Utara ya. Ini teman-teman kalau
dengar temennya kemudian mau cerita jadi korban kekerasan seksual, jangan justru dibully ya, karena itu yang membuat kondisi korban lebih parah, harusnya dirangkul. Kemudian kondisi sosial ekonomi, pengawasan orang tua, kelanjutan pasca proses hukum, ini banyak korban yang masih membutuhkan pengobatan. Kemudian next, shelter korban, ini LPSK seringkali butuh bantuan kalau ada shelter di mana yang bisa korban tinggal sementara. Keterlibatan Pemprov atau Pemda, ini juga masih terus ditingkatkan, tanggung jawab pemulihan, kemudian daya paksa restitusi, sampai dengan kesadaran korban telah menjadi korban. Ini juga buat teman-teman, tadi saya lihat karena banyak yang dari teman-teman SMA ya, tolong ingetin temennya gitu, kalau temennya apa pengen punya handphone paling baru gitu, jangan sampai nanti malah ditawari kerja eksploitasi seksual lah, dimasukin ke micet lah, dikenalin ke para pelaku seksual lah. Tolong sesama kita harus saling menjaga. Next. Saran dari LPSK, pertemuan rutin stakeholder, kemudian perkuat pencegahan, sosialisasi korban, dibutuhkan sosok penyintas yang berani bersuara, dan koordinasi dengan Satgas Cyber. Ini utamanya buat teman-teman SMA yang perempuan ya. Ini sekarang kejahatan seksual nggak lagi harus ketemu fisik, terjadi sentuhan, tapi karena banyak aplikasi yang bisa mengekspos diri, ini juga LPSK masih dan terus melakukan komunikasi dengan Satgas Cyber. Next. Nah, itu slide-nya, teman-teman. Mungkin sisa waktu bisa dimanfaatkan untuk diskusi. Saya kembalikan ke Mas MC ya, Mas Julian. Oke, baik. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Abdanik Jopa atas pemaparan materi yang sangat informatif dan membuka wawasan mengenai pentingnya perlindungan terhadap saksi dan korban tindak pidana. Tentu Pak Abdanep, acara webinar dan lomba menulis kita pada hari ini tentunya bukan hanya dari Sumatera Utara saja, Bapak, tapi ada dari teman-teman dari Aceh, juga ada dari Sumatera Barat, serta dari Provinsi Bangka Belitung. Jadi di sini yang hadir ini bukan hanya SMA maupun SMK dari Sumatera Utara saja, tetapi ada dari 4 provinsi, Pak Danes tentunya. Penyampaian kepada Pak Danif ya, informasi Bapak. Jadi terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Abdanik Jopa atas waktunya pada hari ini. Pemaparan materinya sungguh sangat luar biasa. Tentunya teman-teman yang hadir pada webinar hari ini, dari paparan yang disampaikan oleh tenaga ahli kita LPSK pada hari ini, dapat kita cermati bahwa LPSK itu merupakan lembaga negara yang bertugas untuk memberikan perlindungan kepada saksi dan korban dalam rangka memastikan keterangan saksi dan korban dapat disampaikan dengan baik, aman dalam setiap proses peradilan pidana. Tentunya di sini kehadiran LPSK dalam memastikan kebenaran keterangan saksi, korban tidak luput berkoordinasi dengan berbagai pihak, termasuk aparat penegak hukum dan instansi lainnya. Itu yang sudah disampaikan oleh tenaga ahli kita, yaitu Bapak Abdanik Jopa pada hari ini. Baik, tentunya hadirin yang kami hormati, kini kita memasuki sesi pemaparan materi selanjutnya yang akan disampaikan, yang akan memberikan pemahaman mengenai perlindungan saksi dan korban pada hari ini. Selanjutnya kita memasuki sesi materi kedua yang akan memperkaya perspektif peserta, khususnya mengenai teknik menulis, yang mana juga sebagai pembekalan dasar untuk para peserta membuat karya tulis yang akan dikompetisikan. Untuk itu kepada Bapak Dr. Andes Erwinsyah, selaku konsultan PR dan kreatif copywriter, kami persilakan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera buat kita semua. Hormat saya buat Ibu Kepala Perwakilan LPSK Medan, Ibu Erince, juga kepada narasumber ahli, Pak Jova tadi ya, dan juga adik-adik sekalian nih dari seluruh SMA di beberapa provinsi. Apa kabar semuanya? Pasti lambai dulu kalau memang dengar suaranya. Oke, berarti ada yang dengar ya. Oke, hari ini saya diberi kesempatan untuk menyampaikan
bagaimana sih sebenarnya kalau kita mau ikut lomba karya tulis? Karena LPSK mengumumkan bahwa ada lomba karya tulis beragam jenis. Ada yang artikel opini, ada yang essay storytelling, dan ada juga kalau nggak salah jurnalisme features human interest untuk wartawan ya. Nah, ada wartawan nggak nih di sini ya? Oke, saya belum lihat ada beberapa wartawan, tapi nanti paling tidak ini jadi satu wacana buat adik-adik juga sekalian. Mungkin kalau LPSK nanti eh, membuka membuka pilihan adik-adik misalnya yang SMA, saya milih artikel opini saja, itu juga boleh. Karena eh, pada saat SMA pun saya ikut lomba karya tulisnya di artikel opini, bukan di esai. Kalau esai setelah saya menjadi jurnalis. Oh ya, mungkin saya perkenalkan dulu. Saya ini 18 tahun sebagai jurnalis ya di media televisi dan juga di media cetak. Kemudian menjadi PR, Public Relation atau Humas di salah satu perbankan di Sumatera Utara. Nah, ini latar belakang ini akan membuat saya akan sangat senang sekali bisa sharing buat adik-adik yang punya minat, punya passion untuk menulis. Karena itu saya akan buka dulu materi kita hari ini, yakni tentang maaf, materinya ya. Dia materinya mana dia? Dia. Sudah jelas semua terlihat? Ya, hari ini kita akan eh, mempelajari bagaimana menulis dengan empati, kritis, dan etis untuk advokasi perlindungan saksi dan korban ya. Jadi karena waktunya cuma terbatas, jadi tidak akan sangat teknis saya sampaikan, mungkin karena apalagi 3 jenis nih. Saya kalau biasanya memberikan pelatihan untuk artikel opini saja itu butuh waktu 1 hari. Untuk menulis esai juga 1 hari dan menulis features juga 1 hari. Nah ini kita hanya dalam 1 jam. Paling tidak adik-adik sekalian juga nanti sudah mengenal bagaimana beragam jenis tulisan itu. Sehingga nanti yang punya passion bisa mengembangkan minatnya mau ke ragam tulisan seperti apa. Nah sebelum kita memulai eh, pembicaraan teknis tentang mengenal beragam tulisan ini, saya ingin lebih dulu mengajak adik-adik berenung sebentar. Yang mau pejam mata silakan. Tapi paling tidak saya ingin menggambarkan begini. Suatu saat ya di satu lorong yang gelap, Anda bersama teman Anda yang sepasang lah wanita. Nah itu mau nggak next ya. Eh, Materinya mana ini dari apa MC apa moderator? Oke. Jadi suatu malam di lorong yang gelap ya. Jadi bayangkan dulu adik-adik ini, temannya juga ikut berdua misalnya, menjadi salah satunya menjadi korban dari kekerasan seksual, dan Anda sebagai bayangkan tuh sebagai satu-satunya saksi mata ya di sebuah kejahatan yang keji, kekerasan seksual misalnya. Anda tahu siapa pelakunya. Anda tahu bagaimana semuanya terjadi. Tapi Anda memilih diam. Padahal itu kawan Anda sendiri yang menimpa. Karena setelah Anda bersuara, Anda cemas. Nyawa Anda yang justru terancam. Banyak korban dan saksi itu memilih bungkam. Bukan karena takut berbicara. Bayangkan kalau Anda juga saksi. Pasti Anda bungkam bukan karena takut bicara sebenarnya. Bukan saja juga karena takut akan diburu oleh para pelaku ketika Anda bercerita. Melainkan karena saya, kalian semua, dan publik umumnya itu tidak pernah memberikan kekuatan moral kepada mereka untuk berani bersuara kepada korban dan saksi. Itulah fakta kejadiannya. Dan bagaimana kemudian kaitannya dengan kita sebagai calon-calon penulis pemula ini?
kita punya misi mulia, bagaimana membuat orang yang menjadi korban atau menjadi saksi itu berani menyuarakan peristiwa itu untuk menegakkan keadilan. Kira-kira seperti itulah. Nah, untuk itulah kemudian kita next ya. Next, oke. Jadi tujuan kita hari ini adalah apa tujuan kita hari ini? Ya, untuk bagaimana mendapat gambaran, menulis secara empati, kritis, dan etis untuk memberikan advokasi kepada korban dan saksi. Salah satu poinnya adalah memahami berbagai jenis artikel. Seperti apa sih artikel-artikel yang enak dibaca untuk konteks topik perlindungan korban dan saksi. Kemudian topiknya apa aja ya? Kan sangat banyak. Tadi kalau apa tadi narasumber ahli kita sudah menyampaikan beberapa gambaran tema-tema besarnya. Nah, ada juga banyak topik sebenarnya yang akan nanti kita bisa lihat. Kemudian bagaimana menulis isu korban ini secara empatik. Jangan karena kita mau nulis, tapi misalnya identitas korban dibuka. Itu nggak boleh gitu ya. Itu kemudian kita justru menghakimi si korban yang harusnya justru dia diberikan kekuatan moral. Nah, itu bagaimana menulis isu korban itu sehari. Kemudian bagaimana nanti dari bahasa hukum yang berat itu kita jadikan narasi yang membangun kesadaran. Kemampuan Anda menulis itu sangat tertantang untuk bagaimana membuat pembaca tersentuh, kemudian publik juga sadar bahwa mereka harus mendukung korban dan saksi untuk berani berbicara, berani bersuara. Kira seperti itu. Next ya. Oke, nah ini beberapa tema yang nanti adik-adik perlu ini kan, ingat juga nih kalau mau nulis nih. Pertama begini, ada doxing. Jadi doxing ini salah satu yang di era digital itu sering muncul. Jadi identitas korban itu tadinya mau nuliskan kawannya misalnya yang menjadi korban, tetapi lupa saking asiknya membuat unggahan di lini masa di sosial media, tapi identitasnya dibuka, rumahnya di sini, seperti itu ya. Nah itu tema yang seperti itu tuh. Peran Anda sebagai penulis itu yang kemudian mengingatkan warga masyarakat digital ini supaya jangan melakukan doxing gitu ya. Nah, kemudian victim blaming. Nah, ini yang sering. Ini korban yang selalu disalahkan. Pernah dengar nggak misalnya dalam kasus kekerasan seksual, yang tadinya si korban kekerasan seksual sudah mendapat trauma dari peristiwa itu, tetapi kemudian justru disudutkan, disalahkan. Ya, disalahkan karena mungkin gini, sering kan, mungkin kita juga pernah melakukan hal yang sama. Ya iyalah karena pakaiannya kurang bahan kan seperti itu kan. Atau kenapa keluar malam gitu kan. Selalu kita sudutkan. Nah, itu membuat trauma mereka itu menjadi semakin berat dan dia jadi karena disudutkan dia jadi tidak mau dia membuat pengaduan antara sendiri karena masyarakat sudah menyudutkannya. Kira-kira itu di victim blaming. Kalau contoh kecilnya begini, kalau kita masih kecil, masih ingat nggak misalnya naik sepeda jatuh, terluka, terus kita mau nyampaikan ke ibu, ke emak misalnya begitu. Tapi kita takut, kenapa? Tadinya kita mau curhat kita itu jatuh, luka, tapi bukannya diberikan kekuatan, tetapi malah disalahkan kan, diceramai. Kira-kira seperti itu. Jadi harusnya kita disupport, kita bercerita untuk dipahami, tapi malah kita dihakimi. Kira-kira seperti itulah kalau victim blaming ini. Jadi begitu juga korban misalnya kekerasan seksual begitu, atau anak-anak yang dibully. Dia takut karena dia nyampaikan, dia bercerita malah disalahkan dia. Iyalah karena kau begini kan seperti itu. Itu victim blaming ya. Nah, kemudian perlindungan fisik. Nah, LPSK juga misalnya sudah menyediakan rumah aman ya, safe house buat saksi atau korban yang perlu dilindungi karena kebutuhan untuk keberaniannya mengungkapkan cerita. Jadi perlindungan fisik ini sangat penting dan tentunya ketika menuliskan tentang bagaimana perlindungan terhadap
korban ataupun apa saksi. Kalau korban nanti kalau dalam tulisan jangan disebut korban ya, tapi penyintas ya. Nah ini diperlukan pemahaman. Jadi jangan mau nulis tapi seperti apa safe house itu gitu ya, nggak paham itu. Nanti Anda bisa buka juga nanti di YouTube seperti apa rumah aman yang disediakan oleh LPSK, dan rumah aman itu tidak boleh diketahui oleh orang lain. Dan kalau Anda bercerita bukan memberikan alamat rumah aman itu, rumah perlindungan buat saksi korban itu. Ya. Nah kemudian pemulihan hak korban. Jadi hak korban ini harus dipulihkan karena dia mengalami trauma ya. Jadi pemulihan bisa secara fisik tadi seperti disampaikan oleh narasumber, ada restitusi, ada ganti rugi. Tetapi yang paling penting adalah pemulihan psikologisnya, psikologis dan psikososial. Jadi psikologis itu karena dia trauma, mengalami kejiwaan akibat kekerasan, dan kemudian bagaimana masyarakat menerimanya, itu psikososialnya. Gitu. Nah kemudian tema lain bisa dipilih nih, perlindungan anak dan kelompok rentan. Sering kan kalau perlindungan ini tentang terkait anak ini kalau nggak salah misalnya kasus perundungan ya, sesama anak-anak teman sekolah aja SMA juga sering merundungkan, melakukan perundungan kan. Nah, ini bisa jadi bahan tulisan, bahan inspirasi untuk cerita bagaimana kekerasan verbal namanya itu bisa membuat luka psikologis buat orang yang dibully. Atau kemudian juga kekerasan seksual yang menimpa anak seperti kita lihat beberapa isu belakangan ini yang kasus yang paling yang viral itu kasus anak-anak santri yang menjadi korban kekerasan seksual, tapi kemudian dibutuhkan keberanian untuk bersuara karena ini terkait dengan apa namanya mereka takut karena ini konteksnya ke relasi sosial ya, relasi sosial gini. Yang kuat itu membuat yang lemah itu tidak berani mengungkapkan. Nah, ini sering terjadi memang di dalam kehidupan sehari-hari. Ya, biasanya kasus kekerasan biasanya dikaitkan dengan relasi sosial ini. Yang kuat mengalahkan yang lemah. Nah, ini topik-topik yang sebenarnya menarik. Dan kelompok rentan juga. Kelompok rentan itu seperti yang diungkapkan tadi narasumber, termasuk salah satunya disabilitas. Yang disabilitas yang tadinya tunawicara, korban kekerasan seksual, dia nggak bisa menyampaikan atau dia juga takut. Nah, ini jadi satu tema yang topik yang menarik untuk menjadi bahan tulisan nanti ya. Oke, next. Nah, jenis artikel. Jadi jenis artikel yang kritis, edukatif, dan reflektif. Nah, nanti ada ini kalau mau ikut lomba, bisa pilih nih, mau artikel opini yang kritis, atau esai edukatif dan reflektif, atau kalau fiction humanitas tidak mungkin lah ya, bukan anak sekolah, itu untuk biasanya untuk wartawan. Saya akan jelaskan begini. Artikel opini yang kritis itu adalah biasanya kalau mau menulis sesuatu itu dia mengkritisi satu kebijakan. Satu kebijakan misalnya begini, kalau adik-adik mau mengkritisi gimana ya mau LPSK bisa maksimal melakukan perlindungan terhadap korban kalau anggaran negara untuk LPSK aja kurang. Itu salah satu contoh tuh misalnya. Atau misalnya kasus yang tadi yang victim blaming tadi yang menyudutkan korban, Anda buat artikelnya kemudian mengkritisi sikap masyarakat yang cenderung menyudutkan sehingga korban tidak berani bersuara, menyampaikan, menceritakan kejadiannya. Nah itu ini bentuk artikel opini. Jadi fungsinya itu menggugah opini publik, kemudian mendesak terjadinya adanya perubahan di dalam kebijakan pemerintah misalnya, kemudian sekaligus memberikan kritik sosial. Jadi itu artikel opini. Jadi kalau ada pernah misalnya membaca apa ya di blog gitu ya di website ada artikel yang sifatnya mengkritisi, itu namanya artikel opini. Ya. Jadi ada argumentasi, ada berbasis data. Jadi nggak sembarangan berargumentasi tapi tanpa didukung data. Itu adalah artikel opini ya. Jadi kalau menulis itu nanti strukturnya dia ada pembuka. Nah kalau sekarang ini kan kalau kita menulis artikel opini tanpa hook itu nggak akan menarik. Jadi kalau di era digital ini hook itu perlu. Hook itu pemancing. Sebelum 3 detik pertama orang sebelum membaca, kalau enggak di scrolling ya tulisan kita itu kuncinya di hook. Jadi satu kalimat saja yang penting tapi menarik buat mereka. Itu ada hooknya yang sebelum kita ke pembuka. Ya. Nah kemudian
setelah dibuka baru kita masuk kupaskan masalah utamanya apa gitu kan. Yang mau kita bahas. Oh, misalnya kasusnya supaya gampang saya akan fokus dulu ke kasus yang victim blaming inilah yang menyalahkan korban ini dulu. Nah, angkat itu masalahnya. Karena banyaknya berdasarkan data, banyak sekali yang korban yang tidak mau mengadu terjadinya karena masyarakat yang justru menyudutkan dirinya, gitu ya. Itu masalah utamanya. Nah, kemudian Anda mau mengkritik itu, sampaikan argumentasinya. Apa dasar Anda mengkritik masyarakat untuk itu terhadap apa nih penyalahan terhadap penyintas atau korban ini? Nah, ada data fakta pendukungnya ya. Kemudian berikanlah solusi bahwa kalau kita mau apa maksudnya korban ataupun saksi itu bersuara, maka kita sebagai masyarakat justru harus memberikan dukungan moral kepada mereka. Nah, itu misi mulia Anda sebagai penulis di dalam artikel opini. Oke, next. Nah, ini contoh anggaran SPK dengan risiko nyawa. Ini bentuk format dari contoh artikel opini ya. Jadi kalau nanti ada di website baca seperti itu, oh ini yang namanya artikel opini. Jadi formulanya dia mengungkap fakta peristiwa dulu, kemudian faktanya dianalisis. Jadi contohnya misal tadi faktanya ada banyak kejadian menyalahkan korban kekerasan seks, kemudian dianalisis kenapa sih orang banyak menyalahkan korban. Jadi kita melihatnya dari sudut pandang yang lebih argumentatif lah bahwa itu tidak benar cara pandang seperti itu karena justru menghambat korban untuk menyampaikan pengaduan. Bayangkan kalau seandainya Anda berada di posisi yang sama sebagai korban ataupun saksi dan keluarga Anda kemudian menghakimi Anda, tadinya Anda sudah jadi korban kekerasan seksual tapi malah disalahkan. Nah, seperti itulah kira-kira kita mengungkapkan perasaan kita, ya. Nah, kemudian akhirnya ada solusi diberikan. Solusinya apa? Itu bentuk artikel opini. Oke, next. Nah, kemudian ini esai. Ini apa yang saya suka nih? Kalau nggak salah, LPSK itu memberikan kategori penulisan esai untuk kalangan SMA, anak SMA. Nah, saya akan sampaikan nih. Dengar baik-baik nih ya, untuk yang esai reflektif. Esai itu sifatnya beda dengan artikel opini. Kalau artikel opini itu menyampaikan pendapat kan, tapi kalau esai seperti Anda sedang curhat, menyampaikan satu cerita tetapi perenungan, kontemplasi. Jadi tujuan Anda menulis itu untuk menggugah empati pembaca, mengajak pembaca juga merenung. Nah, dalam konteks perlindungan korban itu bagaimana tulisan Anda itu memanusiakan korban itu, bukan justru dihakimi. Nah, Anda bisa nanti misalnya buat satu cerita, saya punya satu teman misalnya kan yang menjadi korban kekerasan seksual, kemudian malah bukannya mendapat perlindungan dari keluarga terdekat, tetapi malah dipersalahkan, ya kan? Apalagi kalau kita selalu pendekatan agama secara konservatif, misalnya, iyalah kenapa dia berpakaian seperti itu. Tetapi kalau pandangan religius yang secara modern melihat kepada akar masalah. Jadi konteksnya bukan menyalahkan korban, tetapi bagaimana memberikan kekuatan kepada korban untuk membongkar kejahatan itu, berani bersuara. Nah, itu renungan-renungan yang Anda sampaikan di dalam esai reflektif. Ya. Jadi, esai reflektif itu seperti gini aja gampang ya. Kalau adik-adik itu biasanya sering nulis cerpen, kira-kira seperti itulah esai reflektif. Cuma, cerpen kan fiksi. Kalau esai itu berangkat dari kisah nyata. Gitu. Yang adik-adik tulis kisah nyata itu menjadi satu tulisan. Ini menarik. Biasanya paling banyak nih yang suka menulis seperti ini. Nanti di sinilah kompetisinya nanti akan terlihat di kalangan anak-anak sekolah. Siapa yang gaya bahasanya menarik, menyampaikan satu cerita gitu. Nggak harus misalnya, Pak saya nggak punya pula nih teman yang menjadi korban kekerasan seksual atau korban pidana lainnya. Gimana caranya ya? Bisa. Ambil aja misalnya Anda buka misalnya YouTube atau buka di media sosial ada kasus kejadian itu sebagai apa namanya
pemantik atau pelatu yang menjadi bahan cerita Anda untuk menjadi perenungan. Posisi kan begini, kalau selama ini mungkin saya menganggap selalu ikut menyalahkan mereka, menyalahkan korban. Tapi ada satu momentum yang membuat saya itu tersadar, titik baliknya adalah bahwa ternyata saya selama ini salah menyikapi para pelaku atau menyikapi para korban ini. Justru seharusnya korban ini harus dibantu, disupport, diberikan dukungan moral. Ayo, kamu harus berani bicara, kamu harus berani melapor ke melapor ke aparat, kepolisian, kamu harus minta perlindungan ke LPSK. Itulah namanya seorang teman, berempati. Nah, ceritakan itu dalam esai Anda. Jadi itu akan sangat menarik sekali dan menjadi inspirasi buat pembaca lainnya. Itu kira-kira seperti itu esai reflektif. Terus Pak, bagaimana kalau contoh topiknya bisa diangkat? Oh, banyak sekali. Contohnya seperti yang saya tampilkan di adalah di slide ini, keberanian yang sunyi. Keberanian yang sunyi itu kan bahasanya puitis ya. Itu satu judul misalnya, topik lah ya, tapi nanti bisa Anda rubah judulnya. Keberanian yang sunyi seperti apa sih? Ini kisah tentang seorang saksi ataupun korban yang berada di rumah aman, di rumah perlindungan LPSK. Dia terkurung di sana, tidak boleh keluar. Kenapa? Karena dia berisiko kalau dia keluar akan ditandai oleh pelaku. Tetapi keberanian dia untuk bersuara itu yang sangat dihargai. Jadi di dalam sunyi, di dalam sepinya ruang safe house itu, ruang perlindungan yang tidak semua orang pun boleh tahu, tetapi dia berani rela mengorbankan rela dirinya untuk menjadi saksi, walaupun dia kemudian harus dilindungi di tempat yang sepi, di tempat yang sunyi yang tidak boleh orang tahu. Nah, ini menarik sekali kalau menjadikan sebuah esai, sebuah renungan, sebuah kontemplasi. Nah, kemudian melihat dunia dari mata korban misalnya gitu kan. Jadi jangan kita melihat dari pandangan sinis publik, tapi cobalah dengar. Misalnya kalau memang Anda punya teman, dengarkan curhat dia. Jadi misalnya kalau ada teman Anda yang menjadi korban kejahatan, jangan hakimi. Misalnya, ya itulah salah kau. Dia nggak butuh itu. Dia mau bercerita karena sebenarnya ingin mau didengarkan. Itu saja. Jangan kita kemudian menghakimi dia dulu. Nanti berikan dulu dia kekuatan. Kalau memang itu kejahatan, misalnya ada kalian lah misalnya yang jadi korbannya gitu ya. Kemudian kawan kalian menyalahkan kan nggak enak kan? Nah seperti itu. Jadi kita berempati kepadanya, sampaikanlah apa curahat dia dulu lah. Jadi jangan belum apa-apa kita sudah menghakimi dia. Itulah kau pakaian kau begini gitu ya. Pulang sekolah kau udah pakai rok mini, misalnya seperti itu. Jadi jadikan itu salah satu ide Anda untuk menulis esai gitu ya. Kemudian misalnya beban berat menjadi orang baik. Memang ternyata menjadi orang baik, menjadi saksi itu tidak gampang. Bayangkan Anda tadi saya gambarkan satu-satunya yang menjadi saksi mata ketika teman Anda menjadi korban kekerasan seksual di lorong yang gelap. Anda tahu siapa pelakunya, Anda tahu bagaimana jalan ceritanya, tapi Anda bungkam. Berbeda ketika Anda berani. Berat memang menjadi orang baik, tetapi sangat mulia karena Anda sebagai saksi satu-satunya menjadi saksi kunci yang bisa membongkar kejahatan itu. Nah, tulis itu dalam satu kisah, walaupun itu bukan kejadian Anda, tetapi Anda terinspirasi dari kisah-kisah yang lain. Jadi kan itu satu tulisan, ya, kira-kira seperti itu. Itulah namanya esai reflektif. Jadi sebuah storytelling yang mengisahkan sesuatu, kemudian Anda buat jadi satu renungan kontemplasi untuk menyampaikan pesan moral kepada pembaca. Itu esai. Beda kan sama artikel opini kan? Oke, ini contoh nih. Keberanian yang sunyi. Contoh esai reflektif. Saya bacakan sebenarnya, supaya nanti ada paham seperti apa storytellingnya. Keberanian yang sunyi, catatan dari kehidupan di balik safe house. Ya. Kehilangan kebebasan bukan berarti kehilangan suara. Dari ruang yang sunyi, keberanian tetap bisa mengubah dunia. Jadi barulah mulai dia bercerita. Hujan turun
perlahan di balik di balik dinding yang sunyi, misalnya di ruangan safe house itu, bla 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 seterusnya. Karena waktu kita singkat ya, saya gambarkan beginilah model esai. Nah, sampaikan tulis nanti kalau yang tadi saya bilang tadi ini keberanian sunyi judulnya, kemudian kehilangan kebebasan bukan berarti kehilangan suara, itu hooknya, pemancingnya supaya orang mau membaca lebih lanjut, ya seperti itu. Oke, kita lanjutkan next ya. Nah, satu lagi tulisan tentang the navigator tentang esai edukasi ya. Penjelasan tentang esai edukasi ini, misalnya Anda mau menulis tentang bagaimana sih melapor ke LPSK atau melapor ke polisi tanpa rasa takut. Oh, ada 5 langkah. Buat dulu ceritanya, storytellingnya, ada kisah tentang seorang saksi korban, kemudian mereka takut untuk melaporkan. Ada 5 langkah untuk bagaimana melapor tanpa rasa takut. Anda buat tulis itu namanya esai edukatif ya. How to, bagaimana caranya. Oke, saya persingkat lagi, lanjut. Nah, ini Pices ya. Saya melihat karena teman-teman wartawan belum dapat ini informasinya, saya pikir nanti ini teman-teman wartawan juga udah nggak asing lah. Jadi karena konteksnya bukan buat adik-adik, saya pikir ini feature human trace ini tidak usah saya bahas lebih jauh. Yang jelas feature human trace ini mirip-mirip lah tadi dengan esai. Bedanya kalau esai itu berangkat dari kisah nyata yang Anda tidak perlu wawancara, tetapi mengambil dari bahan misalnya dari medsos atau dari YouTube, kemudian Anda buat tulisannya. Kalau yang feature human trace ini lebih model wawancara, dan itu yang model wawancara ini biasanya jurnalis yang bekerja ya. Jadi ini contoh yang featuresnya. Nah, ragam tulisan dan nampaknya nih, ini nanti ada bisa bedakan bagaimana artikel opini tujuannya untuk mengkritik, gaya bahasanya tegas, fokusnya kepada kebijakan, dampaknya menggerakkan opini atau merubah kebijakan. Kalau esai tadi itu menggugah empati, gaya bahasanya emosional tadi, storytelling tadi ya. Kemudian fokusnya kepada pengalaman personal adik-adik atau pengalaman personal orang lain yang kemudian dibuat ceritanya yang menyentuh hati. Nah, kalau esai edukatif memberikan langkah-langkah bagaimana caranya berbuat sesuatu. Kalau dalam konteks LPSK tadi bagaimana melapor pengaduan ke LPSK misalnya, itu salah satu contoh saja. Nah, kemudian features ini lebih kepada jurnalisme ya, jurnalisme human interest, jurnalisme manusiawi. Saya pikir itu perbedaan yang nanti adik bisa bedakan nanti waktu lomba karya tulis di yang diselenggarakan LPSK sudah bisa memilih nih mau ikut ambil artikel opini atau esai reflektif, nanti tergantung nanti LPSK membuka kesempatannya buat adik-adik yang SMA misalnya apakah sebatas esai saja atau bisa ke artikel opini. Oke, next. Nah, kemudian soal empati ya, deh ya. Empati ini yang paling penting. Jadi jangan buka identitas korban, ya. Jadi walaupun sejak sehebat apapun Anda menulis, tapi kalau identitas korban Anda buka, ini sudah satu kesalahan besar dalam tulisan ya. Kemudian hindari victim blaming, itu yang sebenarnya saya sampaikan tadi, jangan menyalahkan korban. Kita harus berempati memposisikan kita sebagai dia. Jadi bagaimana kalau kita menjadi dia? Jadi itu ya hindarilah victim blaming yang menyalahkan. Hindari eksploitasi trauma. Jadi jangan trauma saja yang ditonjolkan, tapi bagaimana memberdayakan korban ataupun saksi supaya berani bersuara. Jadi kemudian bahasanya empatik, ya kan, menggugah publik. Jadi bahasa-bahasa yang tidak bombastis lah, bahasanya yang justru menggugah, membangun empati pembaca. Nah, fokus pada pemulihan korban. Jadi misalnya korban ini setelah terjadi peristiwa itu bagaimana proses pemulihannya secara psikologisnya misalnya begitu ya. Kemudian memberi ruang suara bagi korban. Misalnya kalau tadi ada punya kawan yang menjadi penyintas dalam kasus kekerasan seksual atau kasus yang lain, ajak dia bicara dan itu memberikan ruang buat dia bersuara, mendengarkan suara dia. Seperti itu kira-kira ya, Bita, dan empati dan etika dalam menulis isu penyintasnya. Oke, lanjut. Next. Nah, ini dia akhirnya. Ada yang bisa pilih pilihan narasinya. Kalau ingin mendesak perubahan, pilihlah artikel opini.
Kalau ingin mendidik pembaca, pilihlah artikel atau esai edukasi kalau untuk mendidik. Tapi kalau ingin menggugah kesadaran, nah ini yang paling menarik nih, esai reflektif tadi, renungan, kontemplasi. Tapi kalau ingin membangkitkan sisi kemanusiaan, nah itu untuk wartawan biasanya, VC Human Interest. Saya pikir itu aja beberapa gambaran yang nanti bisa membedakan pilihan dalam mengikuti lomba karya tulis itu. Karena waktu kita sangat terbatas, saya serahkan kepada MC untuk mungkin ada adik-adik nanti yang ingin bertanya lebih jauh. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih kepada Bapak Dr. Ades Rewisya atas materi yang disampaikan pada sore hari ini. Semoga ilmu yang telah dibagikan dapat menjadi bekal bagi peserta dalam mengikuti lomba menulis yang akan diselenggarakan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Perwakilan Medan eh, di waktu yang akan datang ini ya, di waktu terdekat ini. Oke, mungkin teman-teman itu tadi paparan atau materi yang sudah diberikan oleh Bapak Erwin Syah, luar biasa materinya pada hari ini. Jadi teman-teman itu tentunya dari teman-teman SMA dan juga mahasiswa dan juga serta dari insan pers sudah mengetahui sedikit gambaran-gambaran apa sih yang akan akan dibuat dan masukan yang sudah diberikan oleh pemateri kita hari ini semoga bisa diterapkan dalam perlombaan nantinya oleh teman-teman semua. Selanjutnya hadirin yang kami hormati, memasuki sesi diskusi atau tanya jawab dan penjelasan mekanisme lomba menulis. Namun sebelum memasuki sesi diskusi tanya jawab, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mekanisme lomba menulis. Tentunya hal ini penting untuk dipahami agar seluruh peserta dapat mengikuti lomba pada hari ini ya. Dan sedikit rangkuman dari materi yang sudah disampaikan Bapak tadi, dapat kita pahami pentingnya untuk mengenali berbagai jenis artikel, pemilihan topik dalam menulis, gaya penulisan sebagai fondasi dasar dalam menulis esai, artikel, opini, dan liputan maupun karya jurnalistik future. Tentunya dalam paparan yang disampaikan oleh narasumber kita hari ini, dapat kita cermati beberapa tema yang dapat dijadikan referensi dalam lomba menulis yang antara lainnya yang pertama itu ada doxing atau penyebaran identitas pribadi untuk intimidasi. Yang kedua itu ada namanya victim blaming atau korban yang disalahkan atas kejahatan yang dialaminya. Yang ketiga itu tentang perlindungan fisik, yaitu mengenai salah satu bentuk perlindungan LPSK berupa rumah aman, pengawalan, dan juga identitas baru. Serta yang keempat ada namanya pemulihan hak korban berupa restitusi, rehabilitasi medis, rehabilitasi psikologis, rehabilitasi psikososial. Yang kelima ada namanya perlindungan anak dan kelompok rentan, yang pada dasarnya perlindungan yang memerlukan pendekatan khusus dan sensitif. Mudah-mudahan penjelasan mengenai teknik penulisan dan referensi tema yang disampaikan oleh narasumber kedua dapat membantu teman-teman mengikuti lomba dengan hari ini ya. Oke. Baik, sedikit penjelasan tentang mekanisme lomba pada hari ini. Tema besar lomba yang akan diangkat itu tentang optimalisasi layanan perlindungan LPSK dalam melindungi saksi dan korban tindak pidana dari rasa takut untuk mewujudkan keadilan. Tentunya lomba ini diperuntukkan bagi 3 kategori peserta ya teman-teman ya, yaitu ya ada pelajar SMA atau sederajat, mahasiswa, sarjana, dan juga jurnalis wartawan atau insan pers yang berada di 4 provinsi ya. Yang pertama itu Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Kepulauan Bangka Belitung. Tentunya terdapat ketentuan jenis karya yang berbeda pada setiap kategori peserta, baik itu dari ketiga kategori itu teman-teman. Mungkin bisa ditampilkan, ini yang sudah ditampilkan oleh panitia pada sore hari ini. Yang pertama itu untuk kategori pelajar SMA atau sederajat, di mana di sini peserta diminta membuat esai, kisah atau storytelling edukatif, reflektif,
yaitu tulisan yang mampu menggugah empati, mengangkat nilai kemanusiaan, serta menyampaikan pesan perlindungan saksi dan korban secara sederhana namun bermakna. Itu untuk kategori SMA atau sederajat ya. Selanjutnya untuk kategori mahasiswa sarjana, di mana di sini peserta diminta membuat artikel opini populer berupa tulisan yang memuat analisis, gagasan maupun solusi konstruktif terkait isu perlindungan saksi dan korban tindak pidana dengan memperhatikan validitas, referensi, serta sistematika bahasa dan gaya penulisan. Itu untuk kategori mahasiswa sarjana. Selanjutnya itu untuk kategori jurnalistik ya. Kategori jurnalistik, karya yang dilombakan berupa liputan khas atau karya jurnalistik future yang mengedepankan kedalaman liputan atau informasi serta human interest dengan memperhatikan dampak sosial dan pemberitaan serta sistematik penulisan. Beberapa ketentuan umum yang perlu diperhatikan oleh seluruh peserta, yaitu yang pertama, panitia, mungkin boleh ditampilkan. Oke. Di sini ketentuan umumnya yaitu peserta merupakan perorangan. Yang kedua, setiap peserta hanya diperbolehkan mengirimkan satu karya saja ya. Satu karya. Selanjutnya, karya harus orisinal, bukan saduran, dan bukan hasil produksi atau plagiarisme dari aplikasi AI. Jadi teman-teman harus yang orisinal, buatan tangan sendiri ya teman-teman ya. Selanjutnya yaitu karya belum pernah diterbitkan sebelum periode lomba dan belum pernah diikut sertakan dalam lomba sejenis atau lomba apapun ya teman-teman ya. Serta panjang tulisan maksimal 2000 kata. Selanjutnya, tidak mengandung unsur pornografi, kekerasan, sara atau penghinaan. Selanjutnya, karya dikirimkan ke panitia dalam format PDF dengan ketentuan yang pertama yaitu halaman A4 dengan margin normal. Selanjutnya yaitu font Times New Roman ukuran 12 dan paragraf spasi 1. Dan yang utama sekali teman-teman, selain itu seluruh peserta diwajibkan untuk mengikuti akun Instagram di @lpsk perwakilan Medan dan info LPSK. Sekali lagi harus mengikuti akun Instagram yaitu @lpsk perwakilan Medan dan @info LPSK. Mungkin panitia boleh ditulis di kolom chat ya biar para peserta atau para teman-teman yang hadir pada webinar hari ini itu bisa langsung memfollow Instagram dari perwakilan Medan dan juga LPSK RI. Dan selanjutnya khusus peserta kategori pelajar dan mahasiswa diwajibkan mengunggah screenshot ataupun kutipan karya tulis pada feed Instagram pribadi dan melakukan tag akun @lpsk perwakilan Medan. Harus di tag ya untuk teman-teman terkhusus untuk teman-teman SMA atau sederajat dan juga teman-teman sarjana. Tentunya link postingan dilampirkan saat mengirimkan karya di Google Form. Ingat ya, di Google Form. Sementara itu untuk kategori jurnalis. Jurnalis, karya yang dikirimkan wajib dimuat pada website atau media berita online dengan melampirkan link pemberitaan saat mengirimkan karya di Google Form. Tentunya jadwalnya ya, jangan lupa ditulis teman-teman, di mana jadwal perlombaan ini berlangsung. Masa pendaftarannya itu dimulai pada tanggal 19 Mei, pendaftaran dan pengumpulan karya itu dari 19 Mei besok ya, sampai dengan 19 Juli 2026. Ada waktu 2 bulan untuk teman-teman melakukan pendaftaran serta melakukan pengumpulan karya. Dan selanjutnya itu masa penilaian karya. Setelah teman-teman nanti udah mengumpulkan karyanya, kan ada masa penilaian yang akan dinilai oleh juri-juri yang kompeten tentunya dari tanggal 20 Juli sampai dengan 5 Agustus. 20 Juli sampai 5 Agustus. Dan pengumuman pemenang lomba
tentunya pada hari ulang tahun LPSK RI, yaitu tanggal 7 Agustus 2026. Tentunya seluruh pengumpulan karya akan dilakukan melalui Google Form dan tautan pendaftaran akan dibagikan melalui media publikasi resmi perwakilan LPSK Medan. Dan juga sebagai bentuk menyiapkan total hadiah senilai 15 juta rupiah serta e-sertifikat penghargaan bagi para pemenang. Adapun rincian hadiah pada masing-masing kategori, yaitu mungkin panitia boleh ditampilkan besaran hadiah-hadiahnya ya untuk para pemenang, baik itu kategori jurnalis, mahasiswa sarjana maupun kategori dari SMA sederajat. Mungkin teman-teman boleh panitia ditampilkan? Oke. Sudah? Sudah besarkah? Atau masih kurang? Oke. Mungkin teman-teman mahasiswa atau pelajar SMA maupun sederajat, hadiahnya ini lumayan gede. Mungkin teman-teman bisa berpacu untuk bisa menjuarai perlombaan kita pada hari ini ya. Perlombaan kedepannya yang akan diadakan oleh LPSK Perwakilan Medan. Itu perlu kami informasikan pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kami juga menyampaikan bahwa keputusan Dewan Juri bersifat final dan tidak dapat diganggu-gugat. Oke, baik. Tentunya kami berharap seluruh peserta dapat memanfaatkan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya, tidak hanya untuk memperoleh penghargaan, tetapi juga menjadi bagian dari agent of change dalam mendorong perlindungan saksi dan korban tindak pidana. Tentunya demikian penjelasan mekanisme lomba menulis yang dapat kami sampaikan. Baik, hadirin yang kami hormati, tentunya tadi sudah dua pemateri yang luar biasa pada hari ini, yaitu ada tenaga ahli LPSK, ada Pak Abdanif Jopa dan juga Bapak Dr. Andes Erwinsyah yang sudah memberikan paparan baik itu terkait tentang LPSK maupun tentang mekanisme perlombaan menulis tentunya pada hari ini. Kami persilakan kepada peserta yang ingin menyampaikan pertanyaan terkait materi maupun mekanisme lomba. Peserta dapat menggunakan fitur kolom chat untuk menuliskan pertanyaan. Di sini panitia akan memilih beberapa pertanyaan yang akan kita tanyakan, kita sampaikan kepada para pemateri kita. Tentunya untuk jawabannya menggunakan hashtag tanya LPSK. Jika pertanyaannya ditujukan kepada para narasumber pertama, tanya LPSK. Untuk narasumber kedua, hashtag tanya penulis. Untuk narasumber kedua, hashtag tanya penulis. Untuk tanya panitia, untuk terkait mekanisme lomba, mungkin hashtag tanya panitia. Oke, harapannya untuk persilakan kepada para peserta yang ingin bertanya pada hari ini. Mungkin panitianya boleh memilih. Teman-teman yang ingin bertanya. Teman-teman, ada yang ingin bertanya? Silakan. Boleh mengetik di kolom chat. Baik, oke. Sudah ada beberapa pertanyaan. Oke. Oke. Ada lagi? Kita kumpulkan dulu.
Atau mau raise your hand? Yang mau tunjuk tangan, kami persilakan. Bapak Agi Distrianto, mau bertanya, Pak? Boleh. Pak Agi, mungkin panitia boleh ditulis ya. Oke, ini Pak Agi sudah menulis juga di kolom komentar. Oke, ini pemateri kita yang pertama ada ya, Pak Danef? Hadir, Mas Oke. MC. Oke, baik. Kita kumpul dulu sebentar. Ada lagi yang ingin bertanya? Ini mau kita jawab langsung atau bagaimana? Panitia, mau kita jawab langsung atau bagaimana? Oke, tidak bisa unmute. Oke. Oke. Panitia, mohon panitia ada yang mau bertanya? Ini ada dua ya, tanya panitia. Pertama, Halo, oke. Oke, Pak Pak Judan. Agi. Ya, silakan Pak Agi. Ini menarik Pak. Saya kebetulan baru perdana ya mengikuti kegiatan LPSK dan saya baru tahu ternyata LPSK itu tidak di setiap provinsi Pak ya. Benar Pak Agi. Jadi kami di Bangka Belitung itu seperti apa kewenangan dari LPSK di bagian provinsi Bangka Belitung, Pak. Selama ini kan kami tidak tahu ya, terutama saya selaku guru kadang-kadang kan tidak tahu bagaimana kewenangan dan kekuasaan LPSK Medan untuk menaungi daerah-daerah yang menjadi wilayah yang menjadi pengawasan mereka seperti itu. Karena kan sudah disinggung tadi bahwa LPSK itu tidak setiap kota ya. Saya dengar hanya 5 kantor provinsi. Ya, 5 provinsi yang punya kantor LPSK. Dan bagaimana cara kami mau berkomunikasi secara langsung dengan tim LPSK. Demikian yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, cukup menarik ya pertanyaan dari Bapak Agi Distrianto pada sore hari ini. Mungkin boleh langsung ditanggapi oleh Bapak tenaga ahli kita, yaitu Bapak Abdana Jopa. Persilakan, Pak. Oke. Kewenangan LPSK itu pertama memberikan perlindungan kepada saksi dan korban. Nah, saksi apa itu ya dalam proses hukum pidana, Pak. Nah, saya nggak tahu, tapi mungkin kalau ada peserta yang butuh PPT, mungkin bisa dibagikan ya. Itu tadi beberapa pertanyaan, misalnya pertanyaan Pak Haji sudah ada di PPT itu, mudah-mudahan bisa menjelaskan. Tapi secara prinsip, kenapa sih harus ada LPSK? Nah, dulu Bapak Ibu dan teman-teman semua, banyak kasus sidang peradilan pidana itu nggak jalan karena banyak saksi yang nggak hadir. Karena entah diancam, takut, ataupun nggak bisa pergi karena harus bekerja. Kemudian ada ancaman, ada teror. Nah, kemudian terbentuklah Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Kewenangannya secara singkat yaitu memberikan perlindungan terhadap para saksi dan korban khusus di peradilan pidana. Jadi kalau misalnya Pak ada saksi di perdata, saksi nikah diancam bisa enggak? Udah di 5 wilayah, percayalah Bapak Ibu semua kalau tanya sama LPSK, kami juga mau ada di semua provinsi begitu ya, tapi kemudian soal kebutuhan anggaran, pembentukan pegawai, dan petugas LPSK di wilayah, itu kami juga harus minta izin sama Pak Presiden, Menteri Keuangan, Menteri Pan-RB, jadi kami mohon doanya juga kalau kemudian LPSK diberikan kesempatan bisa membentuk banyak perwakilan di setiap wilayah. Itu jawaban dari kami yang bisa kami berikan, mudah-mudahan menjawab Pak
dan minta doanya sekalian biar LPSK bisa berdiri di semua wilayah. Saya kembalikan ke Mas MC. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih atas jawabannya dari Pak Abdan Jopa ya. Tentunya sedikit Pak Agi, karena Provinsi Bangka Belitung ini merupakan termasuk dari wilayah hukum dari LPSK Perwakilan Medan. Jadi nanti kalau ada informasi atau terkait perkara pidana yang ada di Provinsi Bangka Belitung yang membutuhkan bantuan dari LPSK, mungkin PIC kita ada teman-teman dari LPSK Perwakilan Medan, boleh kita sekarang sangat mudah Bapak untuk mengajukan permohonan bisa melalui email atau melalui WhatsApp saja. Jadi nanti tim akan langsung mengirimkan ke LPSK pusat agar secepatnya bisa ditindaklanjuti sehingga nanti teman-teman bisa langsung turun ke Provinsi Bangka Belitung. Mungkin itu Pak Agi atas jawabannya dari teman-teman LPSK pada hari ini. Selanjutnya ada yang mau bertanya. Tadi saya sedikit intip-intip di YouTube. Ada pertanyaan juga ini dari teman-teman di YouTube. Dari Mbak Vina Mustika 952. Yang dimaksud dengan sarjana itu bagaimana ya Pak? Apakah boleh yang sudah tamat dan bukan mahasiswa aktif lagi? Izin Mbak Vina Mustika menjawab pertanyaan bahwa yang dimaksud mahasiswa sarjana ini yang masih aktif ya Mbak ya, yang masih aktif sebagai mahasiswa, bukan yang sudah tamat. Bukan yang sudah tamat. Kalau yang sudah tamat itu bukan mahasiswa lagi. Itu bukan mahasiswa lagi, tetapi yang masih yang maksud mahasiswa atau sarjana itu yang masih aktif di berkuliah di perguruan tinggi. Oke, mungkin semoga bisa menjawab pertanyaan dari Mbak Vina tadi ya. Selanjutnya ada pertanyaan ini untuk narasumber kedua kepada Pak Erwinsyah. Yaitu pertanyaan bagaimana cara mengatasi hambatan ketika mencari referensi dan merumuskan masalah untuk karya tulis ilmiah. Ini dari siapa tadi ya? Ini dari siapa tadi yang bertanya? Dari SMA Negeri 1 Pinang Sore. Mungkin kepada Pak Erwinsyah, kami persilakan untuk menjawab, Pak. Oke, berarti ini konteksnya artikel opini kayaknya ya, sepertinya ya. Karena artikel opini yang biasanya membutuhkan referensi. Jadi kalau misalnya mengangkat satu topik yang ingin mengkritisi tentang bagaimana fenomena perlindungan korban dan saksi ini, referensinya gampang sebenarnya. Misalnya tergantung temanya, topiknya apa mau dipilih nih. Kalau misalnya contohnya, kayak saya kasih gambaran di presentasi itu tentang anggaran LPSK vs korban nyawa. Nah, ada misalnya melihat, ini contoh saja ya, kalau LPSK itu dikurangi anggarannya, kira-kira bisa optimal nggak dia memberikan perlindungan saksi dan korban? Nah, kemudian cari referensinya. Referensinya gampang, apalagi zaman sekarang. Nggak perlu ke pustaka, tetapi dengan dia searching di Google, cari tentang LPSK. Perannya seperti apa, kemudian jangkauan wilayahnya di mana, seberapa kuat seberapa bisa optimal dia bisa memberikan perlindungan saksi dan korban. Nah, kemudian terkait dengan berapa anggaran kebijakan pemerintah. Bayangkan nanti Anda bisa minta data nih referensinya misalnya ke LPSK, berapa sih rata-rata satu tahun itu misalnya kasus yang yang dilindungi, diberikan perlindungan oleh orang LPSK gitu. Nah, sebanding nggak dengan anggaran yang diterima LPSK agar perlindungan terhadap saksi ataupun korban ini bisa menjadi optimal. Belum lagi misalnya harus menyediakan safe house ya, rumah aman. Belum lagi kemudian untuk biaya konsumsi korban atau saksi yang menjadi saksi selama dia tinggal di rumah aman seperti itu. Nah, itu bisa referensinya bisa didapat dengan gampang sekali. Anda bisa pertama dengan Google, kemudian dengan meminta data dari LPSK kalau terkait dengan aktivitas mereka selama 1 tahun misalnya.
Kemudian juga dengan AI bisa, dengan AI. Cuma AI dijadikan referensi ya, brainstorming dengan AI, tapi tidak boleh menjadi data AI itu menjadi narasi mentah yang Anda ambil bulat-bulat, tapi jadikan itu referensi. Itu boleh sah. Tetapi kalau kemudian Anda mencoba meminta AI untuk menarasikan tulisan Anda, termasuk referensinya dia juga yang menulisnya dengan rapi, itu sudah plagiarisme, itu nggak boleh di dalam, apalagi dalam lomba ya. Sedangkan tidak dalam lomba karya tulis saja, itu harus diungkapkan sumbernya, termasuk menggunakan sumber AI. Jadi referensi banyak sekali bisa diambil sumber datanya. Tergantung topik Anda apa, kata kuncinya topik Anda itu, masukkanlah kata kuncinya di dalam Google. Jadi di mesin pencarian, nah, itu akan ketemu semua referensi. Jadi nggak segampang, nggak sesulit zaman lalu ketika harus mencari ke perpustakaan. Itu saya pikir itu jawabannya. Oke, baik. Terima kasih kepada narasumber kita, yaitu Pak Erwin Syah, yang sudah memberikan jawaban pada sore hari ini. Mungkin semoga itu bisa menjawab pertanyaan dari teman-teman ya. Selanjutnya masih ada ini beberapa pertanyaan juga dari YouTube juga. Ini kita rangkum ya. Ada dari Revita Aura. Tanya panitia, Kak, ini lombanya untuk tingkat nasional atau bagaimana? Ini dari Revita Aura. Selanjutnya itu ada dari SMA 1 Dolok Batu Nagar. Izin bertanya, Min, kirimkan link pendaftaran dong, Min, di grup WA. Oke, kita himpun dulu bentar ya. Selanjutnya, oke. Izin bertanya, Min, batas akhir pendaftaran kapan, Min? Mungkin dari panitia ada yang bisa menjawab? Silakan. Dari panitia. Untuk batas pendaftaran itu kita mulai submit karya dari tanggal 19 Mei sampai 19 Juli 2026. Nah, itu masa penilaian karya dari 20 Juli sampai dengan 5 Agustus. Jadi karya yang dikirimkan di atas tanggal 19 Juli itu otomatis didiskualifikasi. Jadi pastikan tanggalnya jangan melewati dari tanggal 19 Juli ya. Pengumuman lomba itu nanti di tanggal 17 Agustus. Terima kasih. Oke, itu penjelasannya dari panitia. Ada lagi, Min, pertanyaan tadi, ini tingkat nasional atau bagaimana? Boleh dijawab? Sehubungan dengan wilayah kerja perwakilan LPSK yang ada di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Kepulauan Bangka Belitung. Jadi tingkatnya ini tingkat regional ya. Terima kasih. Oke, sudah dijawab ya teman-teman yang ada di YouTube maupun yang ada di Zoom pada hari ini. Selanjutnya, ini masih ada nih yang di YouTube. Untuk narasumber yang kedua, tanya penulis, Kakak izin bertanya, untuk esai relatif itu dari kisah nyata, namun dikreasikan lagi dengan imajinasi kita agar lebih bagus, atau murni kisah nyata tanpa adanya tambahan kata agar karya lebih menarik lagi? Ya. Duh, bagaimana ini? Ya, pertanyaan yang menarik saya pertanyaannya. Begini, esai reflektif namanya kontemplasi ya, renungan. Untuk kita menulis esai reflektif itu pasti ada satu case ya, satu kejadian yang menjadi pemancing untuk kita masuk ke dalam tulisan itu. Jadi begini, bukan imajinasi kita, karena ini bukan cerpen, bukan fiksi, tapi ambil dong banyak referensi, misalnya dari kejadian-kejadian tindak kekerasan misalnya, ya tindak kekerasan, ada satu case, atau misalnya dari, kalau yang sekarang lagi viral tuh kasus santri ini ya, santri itu jadi pelatuk, pembuka. Nah, dari pembuka itu kemudian kita masuk ke ininya. Misalnya begini, dalam kasus tindak kekerasan itu kan kejadian, kita ambil topik misalnya yang victim blaming ya, victim blaming yang menyalahkan korban. Kita mau mengubah paradigma berpikir publik bahwa tidak benar kalau kita mau menyalahkan korban, sementara kita harus membantu dia berani bersuara, kan begitu ya. Nah, kita sendiri sebagai penulis esai pernah berada di posisi itu. Nah, ada satu titik balik yang membuat kita itu berubah. Oh, ternyata
kalau kita berpikirnya harus menyalahkan korban, perspektifnya begitu, ternyata itu tidak membantu membuat lebih baik kepada korban yang sudah trauma mengalami tidak kekerasan, tetapi juga dihakimi. Dari situlah Anda kemudian memunculkan satu perenungan bahwa sebenarnya kalau kita mau kejahatan itu terbongkar, maka kita harus support ini saksi atau korban ini untuk berani berbicara. Masuk ke mau empati, masuklah Anda sebagai diri Anda seandainya ada di situ. Seandainya lah aku ada di situ. Kalau aku diam sebagai korban, tapi kemudian juga aku tidak berani mengungkapkan karena aku sendiri diadili, dihakimi oleh publik bahwa karena misalnya, ya tadi misalnya contoh tidak kekerasan yang kan sering sekali kita menyalahkan ya kalau yang kasusnya terjadi pada seorang gadis karena pakaiannya lah disalahkan. Pada konteksnya dia tidak untuk dipersalahkan. Dia butuh kekuatan. Kalau kita tidak memberikan kekuatan moral kepada dia untuk berani bersuara, justru traumanya semakin dalam karena malah kita juga yang menghakimi. Nah, ambil di situ renungannya. Kemudian nanti di penutupnya bahwa ambil satu renungan ternyata benar bahwa satu kejahatan akan mendapatkan ruang untuk membuat dunia tidak nyaman kalau kita tidak bersuara. Kalau kita membiarkan korban dan saksi bungkam, seperti itu kira-kira di solusi penutupnya. Itu kira-kira untuk esai reflektif. Kenapa esai reflektif ini menjadi sangat menarik? Siapapun bisa menulis, ya kan itu untuk esai karena dia sifatnya storytelling, tetapi bukan fiktif ya, bukan cerpen. Gayanya seperti cerpen sih, cuma bukan cerita penuh. Kontemplasinya harus ada di situ, ada pesan moralnya. Itu kira-kira esai reflektif. Ya itu kira-kira Pak MC bisa dikembalikan pada peserta. Oke, terima kasih kepada Bapak Erwin yang sudah menjawab pertanyaan dari Mbak Widya Wiwit ya, yang berada di YouTube. Semoga bisa menjawab pertanyaan dari Mbaknya dan lebih mengetahui apa sih, makin paham apa sih tema yang akan saya bikin nih untuk lomba menulis. Oke, selanjutnya untuk panitia ya, ini ada pertanyaan lagi ini, pertanyaan terakhir mungkin. Per sekolah maksimal berapa orang ya, Pak? Oke, mungkin panitia bisa menjawab. Silakan panitia. Untuk peserta lomba kita tidak ada batas, itu siapa saja yang mahasiswa sarjana aktif, pelajar SMA atau sederajat, jurnalis atau wartawan atau insan pers itu boleh ikut tanpa ada batasan dan tanpa ada biaya sepeser pun. Jadi kalau ada yang mengaku-ngaku sebagai LPSK, meminta biaya pendaftaran atau semacamnya, itu jangan ada membayar apapun dan bisa laporkan ke nomor yang ada di grup LPSK. Terima kasih. Oke, itu ya teman-teman ya jawaban dari panitia untuk pada hari ini. Mungkin sebelum kita tutup kegiatan kita pada hari ini, mungkin teman-teman boleh on cam karena akan ada sesi foto bersama dari panitia. Oke, mungkin boleh on cam para peserta. Saya persilakan seluruh peserta yang hadir pada hari ini. Bagaimana panitia? Oke, masih menunggu ya, teman-teman. Boleh on cam. Gimana panitia? Sudah? Masih ada yang belum ini ya? Masih ada yang belum on. Masih ada yang belum menyalakan kameranya? Oke. Dari SMA Negeri 2 tadi Billy Hilir ya, boleh di open cam. Nindya boleh di open cam. SMA Negeri 3 Binjai, Tanjung Tiram, SMA 2, SMA Negeri 1, Pulau Rakyat, SMA Negeri 10 Medan. Ayo yang Medan, yang Sumut juga open cam. SMA Negeri 1 Pinang Sari tadi, SMA Negeri 2 Lolo Fitu, boleh di on cam kan juga.
Oke, kita foto dulu ya. 1, 2, 3. Oke, lagi ya. Sekali Sekali lagi lagi, ya. gini. Oke, mungkin boleh menggunakan lambang LPSK? Boleh? Tangannya begini, Bapak Ibu. Huruf L ya. L ya. Oke, hadap kamera ya Bapak Ibu semua. 1, 2, 3. Sekali lagi ya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih Oke, MC. terima kasih untuk para peserta yang hadir pada hari ini. Tentunya tibalah kita di penghujung kegiatan. Kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas partisipasi dan antusiasme mengikuti kegiatan ini hingga selesai. Tentunya besar harapan kami kegiatan ini tidak berhenti sebagai ruang diskusi semata, melainkan menjadi langkah bersama dalam memperkuat kesadaran masyarakat mengenai pentingnya perlindungan saksi dan korban tindak pidana melalui tulisan. Saya selaku pembawa acara Julian Dermawan, mohon maaf apabila terdapat kekurangan selama memandu acara pada hari ini. Sampai bertemu pada karya-karya terbaik dalam lomba menulis LPSK Medan tahun 2026. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sedikit pemberitahuan kepada para peserta, dipersilakan meninggalkan Zoom meeting. Dan jangan lupa tentunya mengisi presensi pada link yang diberikan oleh panitia, karena formulir sertifikat webinar akan dibuka hanya sampai jam 10 malam hari ini. Sekali lagi, jangan lupa mengisi presensi pada link yang diberikan oleh panitia, karena formulir sertifikat webinar akan dibuka hanya sampai jam 10 malam. Terima kasih. Meci-meci.